Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita memasuki bulan Juli. Awal daripada bulan Juli, kita masuk dalam renungan tengah minggu pada saat ini. Mari saudara, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau berdoa. Kiranya Tuhan menolong dan mengurapi kita semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mau datang kepadamu pada malam hari ini. Engkau mengurapi kami, Engkau mengurapi hamba-Mu, semua pendengar daripada renungan tengah minggu ini. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan tolong dan memberikan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, bulan ini dan awal daripada tahun 2022-2023, kita memasuki suatu visi misi yang telah disampaikan oleh Pastor John, yaitu gereja yang kuat dan penuh dengan kuasa. Ya saudara, kita sebagai jemaat daripada Tuhan, kita adalah gereja-gereja Tuhan yang dipisahkan daripada dunia ini untuk menjadi saksi bagi dunia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ketiga mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Ya, suatu ayat yang luar biasa menguatkan kita bahwa Dialah gunung batu kita. Dialah dasar kehidupan kita. Kita mau berdiri dan membangun gereja, kehidupan kita, kerohanian kita di dalam dasar daripada Tuhan. Saudara, malam ini di mana pada bulan ini kita akan masuk dalam bulan yang pertama dalam tahun 2022-2023, agenda daripada gereja Assembly Church. Saudara, tema kita pada bulan ini adalah gereja yang kuat dan penuh kuasa. Malam ini kita mau menjadi gereja yang kuat dan mempunyai kuasa. Saudara, apa yang menjadi fokus kita? Kalau kita mau menjadi gereja yang kuat dan penuh kuasa. Subtema pada malam hari ini adalah fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tahu bahwa Dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Dia yang kuat, bukan kita yang kuat, tetapi Tuhanlah yang kuat di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau bergantung kepada Dia. Kita mau fokus pada kerajaan daripada Allah. Saudara, seringkali dalam banyak hal, sebagai manusia kita ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terkadang membuat hati letih lesu. Apabila tak terkendali, perasaan itu akan berubah menjadi suatu tekanan yang menghimpit dan mengakibatkan orang menjadi depresi. Depresi adalah suatu suasana hati yang buruk dan berlangsung selama kurun waktu tertentu. Hal itu mengakibatkan seorang merasa sedih berkepanjangan, putus harapan, tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu, dan cenderung mengalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan Tuhan. Saudara, inilah yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu kita mempunyai Allah yang kuat, sebagai batu karang yang teguh dalam kehidupan ini. Tapi dalam kehidupan ini hal-hal banyak yang menghimpit dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, bagaimana kita bisa kuat?
Bagaimana kita bisa menjadi penuh dengan kuasa? Seringkali kita hal-hal yang menghimpit kehidupan kita, membuat kita menjadi khawatir. Yang pertama, kita tidak menjadi kuat dan penuh kuasa karena kekhawatiran. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 mengatakan, kekhawatiran inilah yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi lemah sehingga terhimpit. Seperti tadi saya katakan, suasana ini menjadi depresi. Saudara, sebab itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu atau fokus kita. Kalau saudara mencari sesuatu, saudara pasti memfokuskan kehidupan saudara pada sesuatu itu. Sebab itu malam ini saya mau mengajak saudara, kekhawatiran, ketakutan yang senantiasa menghimpit kita menjadi suatu depresi dalam kehidupan ini, kita mau lawan. Dengan apa? Dengan fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu, fokuslah pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, kalau kita mau menjadi gereja yang kuat dan penuh kuasa, kita harus menghancurkan yang pertama, kekhawatiran kita. Sebagaimana di dalam ayat yang ketiga, Matius pasal 6 ayat 30 mengatakan, jika kita demikian Allah mendandani rumput di ladang yang pada hari itu ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, seringkali kita mendandani kita punya tubuh. Oh, bagaimana kehidupan kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana penampilan kita. Tapi di sini katakan jika demikian Allah mendandani rumput di padang. Rumput di padang, kalau saudara lihat, menguning, penuh dengan bunga-bunga yang aneka warna. Sungguh indah. Dia tidak menghias, Allah memberikan. Dan seringkali kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan kita makan, mengenai hal makan dan minum. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara, Bapa kita di surga yang merupakan batu karang yang teguh di dalam Mazmur tadi kita baca. Dia mengetahui kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sebab itu hancurkan kekhawatiran. Dengan apa, saudara? Ayat 33 tadi kita sudah baca, tetapi carilah dahulu. Fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya kerajaan Allah, tetapi dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, kalau kita mau menjadi kuat dan penuh dengan kuasa, gereja yang penuh kuasa dan kuat, kita harus fokus pada kerajaan Allah. Pada waktu saudara fokus pada kerajaan Allah, saudara tidak akan memikirkan kiri kanan saudara. Tidak akan memikirkan keadaan yang mendesak, yang menyimpit daripada kehidupan kita. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Pada kerajaan Allah. Akan janji-janji Allah. Akan apa yang menjadi tujuan daripada kita, yaitu keselamatan. Tuhan telah berikan keselamatan, Tuhan telah berikan kemenangan, Tuhan telah berikan damai sejahtera, Tuhan berikan penjagaan, Immanuel yang Tuhan berikan. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Sebab itu mari, malam ini kita mau
fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ dikatakan, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Saudara, seringkali hal pakaian, minum, makan menjadikan kita takut akan kehidupan ini. Seringkali ini yang menggoda. Bagaimana nanti kita hidup? Bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu? Bagaimana hari depan kaya? Kita sudah memikirkan ke depan yang belum akan terjadi. Sehingga kekhawatiran, ketakutan itu menghimpit kehidupan kita. Mari saudara malam ini, siapapun saudara pasti menghadapi hal-hal yang demikian. Tidak hanya kepada kita saja. Waktu Tuhan Yesus dicobai, pertama yang dicobai oleh iblis adalah setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, lapar. Perlu makan, perlu minum. Ya memang minum bisa banyak air, tapi makan. Apa yang dikatakan iblis? Engkau lapar, jadikan batu menjadi roti. Lihat. Yesus saja dicobai, saudara. Yesus dicobai untuk menjadikan batu menjadi roti. Saudara, inilah tipu muslihat daripada iblis yang senantiasa datang kepada manusia. Sehingga kita menjadi lemah, tidak mempunyai kuasa untuk melawan segala sesuatu. Malam ini, apa yang saudara hadapi? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang ada dalam sekeliling saudara? Mengenai keluarga, financing, mengenai makan dan minum, mengenai kehidupan di depan dunia ini. Jangan saudara takut. Ingat, Mazmur pasal yang ke-62 ayat 3 mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, maukah saudara menyerahkan depresi saudara, tekanan kehidupan saudara, segala macam himpitan-himpitan di dalam dunia ini? Jangan dikhawatirkan dengan keadaan yang belum tentu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari serahkan. Fokus kepada kerajaan Allah dan kebenaran. Cari di dalam janji-janji daripada Allah. Karena Allah berfirman, tidak pernah dia meninggalkan janjinya begitu saja. Semua janji-janjinya ditepati pada tepat waktunya. Saudara, malam ini, saudara mau kuat? Saudara mau penuh kuasa? Fokus. Sekali lagi, fokus pada kerajaan Allah dan kebenaran. Cari. Sehingga pada waktu saudara mencari, saudara akan fokus kepada hal-hal yang Tuhan berikan. Ingat, dia kota benteng kita. Dialah batu karang yang teguh. Dialah Tuhan kita. Keselamatan yang Tuhan telah berikan. Jangan sampai kita hilangkan keselamatan itu. Damai sejahtera telah diberikan kepada kita. Yesus memberikan kemenangan pada waktu dia bangkit daripada kematian. Dan dia naik ke surga. Hanya satu janjinya yang belum ditepati, yang kita sedang menunggu, yaitu kedatangan dia yang kedua kali. Mempercayai kepada dia sungguh-sungguh, saudara. Saya banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini. Sehingga saya bisa mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Sebab itu mari saudara, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kita mau kuat di dalam dia. Segala kekhawatiran, segalanya fokus kepada kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Apa? Kekuatan, kemuliaan, kuasa
Dia berikan. Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8 mengatakan, apabila Roh Kudus tinggal di dalam kamu, maka engkau akan menjadi saksiku dimanapun. Engkau menjadi kuat, engkau mempunyai kuasa di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, fokus menghadapi segala sesuatu. Fokus cari dahulu kerajaan Allah. Saudara, sebagai suatu gereja, suatu himpunan daripada gereja, orang-orang yang percaya, yang terpanggil di dalam Dia, yang mempunyai kepercayaan yang sama. Apa yang kedua? Kalau saudara melihat bangunan yang tinggi, bangunan yang kuat dan kokoh kelihatannya begitu besar, apa yang menjadi dasar daripada kekuatan itu? Yaitu fondasinya. Mereka mencari titik daripada cadas atau kekuatan yang luar biasa daripada batu karang. Di mana setelah dapat itu, mereka mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dengan slope-slope, kalau dalam bahasa pembangunannya, slope-slope, beton-beton slope ini yang akan menghubungi satu dengan yang lain. Sehingga menjadi satu kesatu. Saudara, yang kedua, kalau saudara mau kuat, dan saudara mau mempunyai kuasa, penuh kuasa. Gereja yang kuat dan penuh kuasa. Dalam gereja ini adalah personal atau gereja-gereja yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara akan harus bersatu. Ada suatu kesatuan. Ada satu kesatuan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristus. Tanpa ada kesatuan. Kalau saudara melihat robohnya suatu bangunan yang begitu kuat. Karena apa? Terpecahnya, terlepasnya ikatan satu dengan yang lain daripada bangunan itu. Saudara, saya mengambil contoh bangunan karena saya sebagai seorang engineer. Saya mengerti akan hal itu. Kalau slope-slope itu terputus satu dengan yang lain, tidak akan mengikat satu dengan yang lain. Itulah suatu kesatuan yang perlu Tuhan berikan kepada kita. Suatu kumpulan yang Tuhan berikan dari satu kesatuan daripadanya. Sudah, mari kita bergandengan tangan. Kita tahu, kita tidak kuat berjalan sendiri. Kalau saudara lihat sapu lidi satu, mudah dipatahkan. Tetapi kalau satu kelompok sapu lidi mau dipatahkan, tidak mudah. Tidak mudah untuk mematahkan satu kelompok daripada sapu lidi itu. Sebab itu mari, ada kesatuan di dalam kehidupan. Bukan hanya ngomong, bukan hanya di dalam doa-doa kita saja, tapi nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam satu kesatuan, kita berkumpul bersama-sama. Kita bersatu di dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Saudara, ini suatu kerinduan. Kerinduan daripada gereja Assembly Church untuk sama-sama bergabung. Sama-sama bersatu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang seringkali keadaan sekitar kita, kondisi COVID ini yang membuat kita menjadi terpecah. Masing-masing di rumah secara online. Tetapi saat ini kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena COVID mulai berlalu. Orang sudah menganggap biasa. Sebab itu jangan dikhawatirkan. Fokus kepada Dia. Kesatuan ini penting sekali, saudara. Kesatuan ini penting sekali. Karena Tuhan pun mau kita bersatu. Pada waktu Bani Israel mau masuk ke kota, ke Kanaan, ke negeri Kanaan, diutus 12. 12 mengintai yang sama, tetapi mempunyai pandangan yang berbeda. 10 orang, 10 pasangan mengatakan tidak mungkin kita akan. Hanya Yosua dan Kaleb. Kita dapat mengalahkan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan 2 orang ini. Yosua dan Kaleb maju. Musa tidak melihat secara demokrasi untuk mengambil keputusan.
tetapi dia melihat, memandang, fokus kepada kerajaan Allah. Haleluya. Mari saudara, mari. Hancurkan kekhawatiran saudara, ketakutan saudara ke dalam Tuhan. Matius 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kekuatan. Kuasa Tuhan akan berikan. Kapan? Bukan kehendak kita. Bulan lalu kita banyak belajar mengenai bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kehendakmu yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi dalam kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada Assembly Church. Sebab itu mari hancurkan kekhawatiran saudara dengan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kerajaan Allah. Kita mau bergabung di dalam satu kesatuan di dalam Tuhan. Dan tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Mau saudara? Saudara adalah gereja-gereja Tuhan yang begitu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa menang kalau kita fokus kepada kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Dan saudara menjadi satu kesatuan. Tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk mencurahkan kuasa Roh Kudus. Supaya kita dikuatkan senantiasa. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Biar Tuhan memberikan kekuatan dan Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita untuk dapat bertahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan. Biar kami mau fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Sungguh-sungguh kami mau. Karena kami tahu semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau menjamah setiap yang mendengar pada renungan tengah minggu daripada Assembly Church ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau impartasikan Tuhan. Kekuatan dan kuasa. Yang penuh dengan kuasa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sedang bergerak di dalam gereja-Mu Assembly Church. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan dikatakan amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.